بارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta jamaah sekalian, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah dengan syiar seorang muslim yang tidak pernah dia lupakan, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah, di mana kalimat ini menghilangkan kesombongan dari hati seorang muslim. Maka dengan itu dikatakan oleh para ulama, salah satu kunci untuk menghilangkan sombong itu dengan syukur. Maka orang sombong adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, karena dia menganggap kemampuan itu datang darinya. Dia menganggap kesuksesan itu karena kerja kerasnya, sehingga muncullah sosok seperti Qarun. Ketika Qarun itu mendapatkan kesuksesan, kemudian di saat dia harus berbagi, maka Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini aku dapatkan karena kemampuanku, karena ilmuku. Maka dengan itu menjadi penting untuk memahami syiar la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan, kecuali semua itu datangnya atas karunia Allah. Kalau manusia mampu seperti itu, maka akan hilang sifat keakuan. Tidak ada kalimat aku, saya itu akan terkurangi. Tapi masalahnya kita ini sekarang haus pengakuan. Jadi orang kaya, kalau sudah kaya dia dapat semuanya, terakhir yang dia cari apa? Pengakuan bahwa dia kaya. Maka mulai hambur-hambur duit, beli sesuatu yang tidak dia butuhkan. Itu semua diawali karena dia tidak pandai meletakkan syukur di dalam hatinya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar melihat beberapa rambut Nabi Muhammad sudah mulai memutih, maka Abu Bakar itu bertanya dengan nada keheranan. Abu Bakar bertanya, "Syibta ya Rasulullah, ya Rasul, panjenengan sekarang sudah keluar uban." Maka Rasulullah menjelaskan apa alasan uban itu keluar. Maka Rasulullah mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Yang menjadikan aku sampai beruban seperti ini, saya kayak pernah ke masjid ini ya. Pernah? Subuh ya? Ba'da maghrib? Saya ngomong sambil mikir, saya kayak tidak asing masjid ini tahun lalu. Kenapa? Ayo kualat lagi, gak inget saya. Sampai mana tadi? Antum kok di sini? Antum tinggal sini sekarang? Masya Allah. Alhamdulillah. Wis lali ya wis. Saya sudah setelannya bagus dari setelan serius, rusak mana gara-gara ini tadi. Sudah, maka Rasulullah mengatakan syayyabatni Hudun wa akhwatuha.
menjadikan saya beruban karena surat Hud. Surat apa? Hud. Wa akhawatuha, ulama dirangkum, dicari ayat yang mana yang paling berat dari surat Hud dan teman-temannya ini. Ternyata satu ayat, wastaqim kama umirta, dan beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ternyata istiqomah itu jamaah, jangankan untuk kita, untuk Nabi saja itu sesuatu yang cukup berat, sampai menjadikan Nabi Muhammad itu merasa sedikit terbebani dan sampai-sampai menjadikan rambutnya berwarna putih. Hadirin sekalian, lawan lelah menuju istiqomah ini senantiasa menjadi pembahasan yang tidak pernah usang, karena memang istiqomah ini adalah suatu keharusan. Maka Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan satu hadis tentang Abdullah ibnu Umar yang oleh Nabi Muhammad diingatkan ketika meninggalkan sholat tahajud. Jadi suatu hari Rasulullah berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Lalu Rasulullah ngomong sama Sayyiduna Abdullah ibnu Umar, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Abdullah, janganlah kamu menyerupai si fulan itu, tidak boleh. Dan ingat, yang disebutkan oleh Nabi namanya tidak diketahui sampai detik ini. Siapa orang yang oleh Nabi dikatakan jangan seperti orang itu. Itulah hebatnya Nabi menjaga rahasia. Karena yang disampaikan sesuatu yang tidak pantas untuk diceritakan. Karena menyangkut kehormatan seorang Muslim. Maka Rasulullah tidak nyebut nama. Tapi Rasulullah menjadikannya contoh tanpa nama. Rasul mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Abdullah, janganlah engkau menyerupai orang ini. Kenapa dilarang menyerupai orang itu? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kemarin, minggu lalu, pekan lalu, bulan lalu, dia bisa sholat malam. Fataraka qiyamal lail. Sekarang dia tinggalkan sholat malam itu. Apa kata Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini? Kata Al-Imam An-Nawawi, maka di dalam Islam itu yang diperintah bukan cuma ibadah. Tapi termasuk perintah adalah istiqomah di atas ibadah. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, maka termasuk perbuatan yang tercela. Jadi bukan tidak apa-apa ini, tercela. Minal madhmum. Apa itu? An yaqumar rajulu minal laili fatarakah. Ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan, manusia, dia mampu sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam itu. Padahal hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi meninggalkan sesuatu yang telah kita mulai, itu perkara tercela kata Imam Nawawi. Maka disinilah ditunjukkan siapa orang yang paling hebat di dalam ibadahnya. Bukan karena siapa yang mampu mengawali, tapi siapa yang mampu tetap berdiri sampai akhir dia mampu sholat tahajud. Nah maka dengan itu ada satu yang ini untuk saya keren banget. Ini ucapan Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Syekh Albani itu punya satu quote, ya banyak ya, tapi salah satunya yang saya suka banget. Itu quotes-nya atau kalimat hikmah dari Syekh Albani tentang istiqomah. Mungkin sebagian di antara antum pernah dengar, tapi saya ulang saja karena ini penting banget. Beliau mengatakan begini, At-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju Allah itu cukup panjang. Jadi jalan untuk berjumpa dalam tanda kutip ya, sampai kepada Allah itu rutenya panjang, jauh. Wa nahnu namshi fihi kasulhafat. Sementara dengan keadaan kita tahu rutenya panjang, tapi jalannya kita model keong. Mending lek melaku terus. Wis koyok keong, kadang-kadang kepotong mandek loro, mandek kesel, mandek jenuh, mandek gak mood.
Maka semakin tidak sampai kita ini. Terus Syekh Albani menunjukkan tujuan kita. Walaisatil ghayatu an nasilan nihayah. Maka tujuan kita bukan sampai di garis finish, enggak, karena enggak mungkin. Dalane dawa mlakune alon. Enggak mungkin sampai garis finish. Terus tujuan kita apa? Walakinnal ghayatu, tapi tujuan kita adalah annamuta wa nahnu ala hadzal tariq. Tujuan kita itu kepingin matinya di atas jalan ini walaupun belum sampai. Itulah tujuan kita. Dan disitulah kita ngerti makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ maknanya. Ojo sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan kita tidak bisa milih mati seperti itu apa, tidak bisa. Bisa apa enggak? Kalau milih disolati di mana, milih dikuburkan di mana, bisa. Nulis surat wasiat, selesai urusan. Tapi kalau milih matinya seperti apa, bisa apa enggak? Enggak. Milih matinya di mana, enggak bisa. Apalagi milih matinya kapan, enggak ketemu. Dalam keadaan kematian itu di luar kemampuan kita, tapi Allah nyuruh kita apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya tetaplah kalian di atas jalan ini. Masih yo melakumu alon. Masih yo akeh lerene. Tapi jangan pernah meninggalkan jalan yang jalan ini akan mengantarkan kita kepada Allah. Dan disitulah jamaah makna ihdinas siratal mustaqim. Maknanya 3. Ihdinas siratal mustaqim, makna yang pertama, nomor 1. Anda tahu kenapa satunya begini bukan begini? Pamer akik. Jadi satunya itu begini bukan begini. Lek ngene gak ketok akik, lek ngene ketok. Akik mahal ini. Kalau saya sebutkan tidak mampu beli antum nanti. Lepas saja daripada kena ain nanti. Nomor 1. Makna ihdinas siratal mustaqim. Untuk yang non-Islam, dengan kalimat itu harapannya dia masuk Islam. Walaupun kalau non-Islam tidak mungkin mau ihdinas siratal mustaqim kan? Tapi kita ngomong makna. Maknanya itu tunjuki kami menuju jalanmu yang lurus. Maksudnya apa? Untuk yang masih kafir, tidak boleh ngomong kafir sekarang. Udah apa ya? Oh ya sudah, khawatir tidak boleh. Nah, untuk yang kafir harapannya dia masuk Islam. Nomor 1. Makna yang kedua, untuk umat Islam dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu kita berdoa dan berharap dan meminta kepada Allah mampukan hamba mengamalkan Islam. Itu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jadi karena kita sudah Islam, maka permintaan kita bukan lagi minta masuk Islam. Oh, Islam kok. Terus permintaan kita apa? Mampukan. Itulah yang dibilang hidayatut taufik. Hidayah apa? Taufik. Taufik itu kemampuan mengamalkan Islam. Bu. Makna yang kedua apa, Bu? Mampukan kami mengamalkan. Nah, termasuk mampu menerima poligami. Ihdinas siratal mustaqim itu. Kalau bapak-bapak mampukan untuk mereka bisa adil, setuju enggak ini? Ayo enggak apa-apa, resiko ditanggung masing-masing. Nah, tapi secara umum ihdinas siratal mustaqim, mampukan kami sholat, mampukan kami zakat, mampukan kami membersihkan hati, mampukan kami jujur, mampukan kami untuk amanah, mampukan kami untuk senantiasa taat kepada Allah. Makna yang kedua. Makna yang ketiga apa? Wafatkan kami di atas jalan ini. Jadi istiqomahkan kami di atas jalan Islam. Nah, maka kalau ngomong semua itu jamaah, antum silahkan cek kitab-kitab tentang husnul khotimah. Hampir semua kitab tentang husnul khotimah itu ada satu pembahasan tentang apa? Ternyata kematian yang husnul khotimah itu yang menjadikan para ulama gak enak mangan, gak enak turu. Mereka tidak merasa nyaman untuk tidur dan mereka tidak merasa nyaman ketika makan.
Bahkan salah seorang di antara mereka blas gak tahu ketok guyu. Ketika ditanya, "Ama tadhak?" Kok gak tahu guyu? Apa jawabannya? "Wa kaifa adhaku wa lam a'rif kaifa amutu." Ya opo aku bakal guyu sementara aku belum tahu nanti matiku seperti apa. Coba. Itu perkara akhir usia ini ternyata itulah impian para ulama yang dibangun dari anak tangga yang pertama. Tek, 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 tek. Kalau mereka tatak, kalau mereka sukses, kalau mereka istiqomah, maka anak tangga itu akan mengantarkan mereka pada puncak yang namanya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kayaknya intonasi saya kecepatan ini. Kepadatan ini ya, saya kurangi dikit. Maka antum silakan buka kitabnya Imam Ghazali, kitabnya Imam Ibnul Qayyim, dan kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini 3 ulama pakar tazkiyatun nafs. Imam Ghazali, Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika mereka menafsirkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka bilang apa? Nafsun mutmainnah itu bukan didapatkan ketika mati, enggak. Antum cek aja buku mereka. Nafsun mutmainnah itu adalah buah yang dipetik ketika masih hidup. Nafsunnya ini, jiwanya ini diajak ibadah mutmainnah. Ngerti enggak? Jadi ketika masih hidup, sehat, enom, awake roso, itu badan ini, jiwa ini kalau dipakai ibadah itu tenang. Nanti indikator awalnya ketika muncul ketenangan di dalam ibadah ketika hidup, itu akan mengantarkan dia mendapatkan ketenangan ketika wafat. Jadi kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu ditoto mulai sekarang. Jadi batu batanya itu disusun mulai sekarang. Trep siji, ngajine istiqomah. Disusun lagi, trep loro, wiritane istiqomah. Ditoto lagi 3, trep poso sunai istiqomah. Ditoto lagi 4, trep salat witire istiqomah. Ditoto lagi, trep sodakoe istiqomah. Diistiqomahkan dulu sampai kita ketemu mutmainnah, kroso atine ayem lek digawe wiritan, kroso atine ayem lek digawe ngaji, kroso atine ayem lek digawe salat, kroso atine ayem kalau dibuat ketaatan kepada Allah, kroso atine kemerungsung kalau sudah azan tidak segera salat. Nah, kalau panjenengan sudah punya yang model begitu, maka panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tinggal ditunggu. Tinggal apa? Ditunggu. Sip. Sekarang begini jamaah. Disebutkan oleh para ulama tahapan istiqomah itu 3. Ini bukan tips. Tips untuk istiqomah beda. Ini apa? Tahapan menuju istiqomah. Nomor 1 ilmu. Nomor 1 apa? Ilmu. Jadi orang itu kalau mau istiqomah tanpa ilmu percuma, tidak bisa. Ini saya tidak ngomong sepakat atau tidak, dukung atau tidak, enggak. Saya tidak ngomong itu. Saya cuma memberikan contoh yang panjenengan akan mengatakan, oh iya gitu loh. Terlepas saya condong atau tidak, saya pro atau tidak, itu bukan urusan. Paham ya? Ini disclaimer dulu ini. Timbang dadi masalah ini Ustaz. Antum ingat enggak 212? Ingat? Yang konon ceritanya sampai 2 juta massa berkumpul di Monas. Tidak satupun rumput rusak, tidak satupun sampah tertinggal. Kan begitu ceritanya ya. Setelah kejadian itu mulai muncul banyak gerakan-gerakan. Salah satunya apa? Gerakan sholat subuh berjamaah. Muncul lagi gerakan ekonomi 212 Maret. Ingat, sekarang saya mau tanya.
Mana 212 Maret sekarang? Sisa berapa? 1. Di Kediri masih sisa 1. Berarti Sidoarjo 1, Kediri 1. Ada lagi mungkin yang lain? Tapi intinya, dari banyaknya dan menjamurnya 212 Maret itu, ternyata sekarang pada apa? Kelimpungan. Antum tahu masalahnya apa? Modal semangat bukan modal ilmu. Modalnya cuma apa? Semangat. Karena munculnya common, salah tempat saya tidak ngerti Anda, common enemy tidak ngerti Anda. Karena munculnya apa? Musuh bersama. Jadi semangatnya itu yang penting iki kena dhisik. Setelah kejadian itu semuanya selesai, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, karena semangatnya bukan ilmu tapi emosional sesaat, bisa ndak istiqomah? Ndak. Bahkan di tempat kami, zaman awal-awal 212 itu ada yang keliling bawa son. Zaman itu belum dikenal son horeg. Tapi bawa son, dikasih gerobak di belakang motornya, itu sonnya keliling kampung, manggilin orang sholat subuh. Sampai namanya disebut. Ayo Pak Di, Pak Di, setengah 4 Pak Di, subuh kurang 20 menit Pak Di. Dang tangi, mari lapo-lapo adus dhisik. Sampai keliling. Dan subhanallah, tidak sedikit pun yang tersisa dari semua itu sekarang. Karena tahapannya mungkin kurang pas. Maka itulah kenapa kalau orang mau istiqomah, pelajaran nomor 1 apa? Ilmu. Apa yang mau kamu istiqomahkan? Apa fadilah amalan yang kamu istiqomahkan? Apa yang kamu cari dengan apa yang kamu istiqomahkan? Kamu akan mendapatkan apa dengan amalan istiqomahmu ini? Apa kerugian kalau kamu tidak bisa istiqomah? Ilmu dulu, diteken ilmu. Orang kalau sudah punya ilmu, istiqomahnya tidak berat. Karena dia tidak perlu ngoyo. Contoh, mentang-mentang semangatnya istiqomah. Sakit pun makso nang masjid. Karena tidak punya ilmu. Sakit, makso ke masjid, itu bagus atau jelek? Udah usah takut Pak, bukan ujian ini. Loro, makso nang masjid, api apa elek? Kalau ngomong ilmu, elek. Kalau ngomong semangat, api. Tapi kita tidak mau modal semangat, kita modal apa? Ilmu. Kenapa itu dibilang elek? Karena ada satu hadis di mana Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa istiqomah puasa, kemudian dia terputus dari amalannya karena uzur, sakit atau safar, apa yang dia dapatkan? Tertulis untuknya pahala amalan yang sempurna karena fadilah istiqomahnya. Faham? Jadi kalau orang punya ilmu, dia tidak akan ngoyo, ngerti. Oh, Allah tahu saya punya niat. Oh, ada hadis yang mengatakan tidak boleh memaksakan diri. Apa hadisnya? Yang tidak boleh memaksakan diri itu apa? Lagi Ustadz kok takon jamaah iki apa? Ustadz lali apa ya apa ini? Begini, ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya Al-Iqtisadu fil Amali. Pertengahan dalam amalan, ojo gunggungan. Ngerti tidak gunggungan? Wah, lek pas semangat gak nok mandeke. Lek pas males gak ketok irunge. Itu gunggungan. Nah, dalam bab tersebut al-iqtisadu fil amal, pertengahan, ojo nemen-nemen. Ada satu hadis, lan yushadda ad-dinu ahadun illa ghalabah. Tidaklah ada satu orang sok-sokan keras dalam agama kecuali kalah. Maksudnya keras itu apa? Tanpa toleransi, tidak ada kurang luwe, pokok atas kudu ngene gak iso. Apa kata Rasul? Illa ghalaba, orangnya pasti kalah. Kalah itu maksudnya apa? Tidak mungkin bisa istiqomah. Nah, maka kalau sakit, ya sakit Pak, istirahat toh. Karena kalau ada tamu yang tidak bisa ditinggal, jangan sok-sokan, Allah jauh lebih penting. Loh kabeh wong ngerti. Tapi tamu ini gak teko nang omahe sampean bendino. Loh itu yang terkadang kita ini kadang-kadang kurang bisa menempatkan.
Contoh, panjenengan istiqomah betul sholat duha, jam 8 sholat duha. Pas jam 8 Anda baru mau takbir. Tamu teko, tok tok tok, takbir apa terima tamu? Males. Takbir apa terima tamu? Terima tamu. Karena di saat itu amalan yang paling utama adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Nah, maka seperti ini kalau tidak ada ilmunya tidak bisa. Nah, sehingga tahapan pertama orang untuk istiqomah harus memiliki ilmu yang apa yang akan dia istiqomahkan. Contoh, panjenengan mau istiqomah sholat tahajud. Saya punya satu teman waktu di Libya dulu. Setiap malam tahajud gak tahu pedot selama saya tinggal sama dia. Dan itu lebih 2 tahun, gak tahu putus. Selama saya sama dia. Jadi kalau kita pas liburan ya saya gak tahu. Cuma memang anaknya nampak istiqomah. Masya Allah. Sudah suatu hari setiap mau tidur, ini anak mesti nyetel apa? Walkman. Zaman itu belum ada MP3, belum ada YouTube, segala macam. Turun itu. Walkman diseni kaset, baterainya ces-cesan, cek irit. Ingat gak baterai ces zaman dulu? Pasang Walkman. Apa yang dia dengarkan? Suatu hari saya penasaran, ngrungokno apa arek iki ben kate turu. Ceramahnya Asy-Syaikh Nabil Al-Awadhi. Hafizahullah, judulnya apa? Fadhailu Qiyamil Lail. Keutamaan Qiyamul Lail. Itu dia dengar setiap mau tidur. Sampai boleh jadi mungkin itu apal itu anak. Tapi dia berusaha bagaimana ilmu itu menjadikan dia tergerak untuk istiqomah. Nah, sehingga dengan ilmunya tadi, kesele awak kalah ambil ilmu nih. Malese awak kalah ambil ilmu nih. Bahkan terkadang lorone awak sing gak sepiro kalah dengan ilmunya. Maka dia terus membekali diri dengan itu. Misalkan panjenengan kepingin istiqomah sholat tahajud, yo cek tiap hari apa keutamaan tahajud, apa fadilah tahajud, apa yang akan Allah berikan kepada orang yang istiqomah sholat tahajud. Maka ilmu itu akan membentuk kekuatan. Nomor 1. Nomor 2. Ini benar sampai jam 10 Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini sisa tenaga ini. Saya berangkat habis subuh tadi. Maka ilmu itu akan membentuk apa? Kekuatan. Tahapan kedua. Paksa. Paksa. Tidak dipaksa, tidak akan istiqomah. Orang kalau tidak memaksakan diri, gak mungkin istiqomah. Kita ini orang bukan pengangguran, Pak. Kita ini punya teman sing ngejak mancing. Iya, ya entah mancing masalah atau mancing apa, tidak tahu. Kita ini punya teman yang hobi futsal. Kita ini punya teman zaman SMA yang moro-moro di grup WA, yuk kopdar. Ngerti kopdar? Yuk ngopi darat bareng-bareng. Kita ini punya teman-teman pensiunan kerja zaman dulu. Sing moro-moro, yuk karaoke yuk. Yuk karaoke pelanang-lanang yuk. Gak mungkin saya bayangin karaoke perempuan kan. Yuk. Artinya, kalau tidak punya kekuatan untuk memaksakan diri, tidak akan bisa. Antum cek ucapannya Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini. Ukrihu nafsi ala salati arba'ina sanatan. Ukrihu nafsi. Tak pekso awakku iki salat 40 tahun. Ini siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib. Saya paksa diri saya. Salat, dalam keadaan salat itu bukan sesuatu yang ringan untuk saya. 40 tahun. 40 tahun. Jadi non sewu gitu, bukan saya menghina atau mengecilkan, enggak. Itu bagus, cuma saya ingin menunjukkan kepada panjenengan mana yang lebih hebat. Ada orang subuhan ke masjid gara-gara memang meripati gak ngantuk blas. Bagus, tapi tidak terlalu spesial. Karena lek gak nang masjid lapo. Jadi ketika ada orang menyombongkan diri dengan kalimat apa? Aku iki pokok setengah loro nom mripat wis padang ra iso turu maneh. Umak iki malah loro kabeh. Itu jangan keliru Anda kate sombong tapi keliru. Orang kalau mripat wis gak iso merem padang, terus gak sholat ya malah nemen itu.
Yang hebat itu apa? Awakku kau wesel, meripat sik, ngantuk. Tapi tak paksa tahajud. Mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Nah itulah. Maka ada satu jawabannya Cak Nun. Yo terlepas antum cocok apa enggak. Cuma saya anggap kalimat ini bagus. MH Ainun Najib itu ngomong begini. Ditanya, Cak, ya apa Cak? Aku iki sholat Cak. Tapi terpaksa Cak. Lek gak sholat itu di mlebu neraka. Sholat yo males. Gak iso kayak wong liyane iku iso menikmati sholat. Gak iso aku Cak. Apa jawabannya Cak Nun? Luwe apik model ngene iki. Tapi ceramahnya bukan di depan manusia seperti antum. Ini wong sing tatuan, sing rokokan, boleh jadi pakaiannya juga masih ala kadarnya. Abile apa? Luwe apik model ngene iki. Terus beliau ngasih contoh. Contohnya ngene. Aku iki gak seneng sate. Tapi mertamu nang omahe koncoku disuguhi sate. Dengan senang hati wong iku nyuguhi aku sate. Sampai duit iku pe dipeksa-peksa golek duit cek iso nukokno aku sate. Tapi ketika saya datang terus saya ngomong, aku gak doyan sate. Kecewa enggak dia? Maka ketika saya memaksakan diri makan sate itu dalam keadaan saya enggak suka tapi nyeneng ke orang itu, jauh lebih hebat dibanding saya keluwen senengane sate. Karena tantangannya blas. Faham antum sampai sini? Jadi jangan sok cerita, aku ini sok boys otomatis. Lu sampai niku menungso kudu robot. Kalau didik manusia jadi robot gampang, ndak usah menungso Jepang dadi. Tapi kan kita ndak mau didik orang jadi kayak robot. Tet sholat, tet turu, tet ngaji, tet makan, tet olahraga. Ya kari nyeting. Dadi robot. Kita ini manusia yang tergerak oleh kesadaran. Faham sampai sini? Itulah yang membedakan kita dengan robot. Kita punya rasa, robot tanpa rasa. Nah, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Aku ukrihu nafsi ala salati arba'ina sanatan. 40 tahun aku maksa sholat iki. Tapi jangan dibayangkan maksa sholat itu di akhir waktu. Ndak, ya tetap sholat di awal waktu berjamaah, diikhtiarkan bisa khusyuk, notoati biar ikhlas. Wa ba'da dzalika taladzatu bis salati. Setelah 40 tahun itu baru ketemu nikmati sholat. Maksanya berapa tahun? Berapa tahun? Loh kita ini gak sholat 17 tahun, seket sholat 3 tahunnya sombongnya gak karuan. Zaman sik enom lho gak tahu sholat, wis tuwek-tuwek nang masjid khusyuk. Ene arek enom gak sholat diamu-amu, ilingo biyen Pak, ilingo biyen. Baca nemen-nemen. Nah, maka itulah bagaimana istiqomah itu tahapan kedua, al-ikrah, dipaksa. Bu, anaknya kalau subuh digugah napa mboten, Bu? Ini bapak sama ibu ndak kompak ini, kurang komunikasi. Dibangunkan ndak kalau subuh? Kadang-kadang ada yang salah paham. Saaken, maring ini wis budal, sekolah, wis jarno cek turu sik, wong sik, cili. Tahu ndak Rasulullah di rumahnya Ummu Salamah ketika Abdullah bin Abbas tidur di situ? Setelah Rasul pulang sholat zuhur, ini Abdullah bin Abbas masih tidur. Rasul tanya, as-shallal ghulam, istriku, anak kecil ini sudah sholat apa belum? Apa kata istrinya Nabi SAW? Innahu la zala ghulam, masih kecil. Apa Rasul tanya, wa kam umure piro? Istrinya bilang, 7 sinin, 7 tahun. Rasul bilang apa? Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Gepuan le umure sampai 10 tetap gak gelem sholat. Gepuk itu paksaan atau bukan? Paksaan atau bukan? Loh kok sekarang ahli parenting modern tidak boleh ada larangan kepada anak, pret. Rodok lebay kadang-kadang. Saya kemarin dapat video, nggak tahu downloadan dari mana, dikirim ke
sampai lali, astagfirullah, ke WhatsApp saya. Itu ada ibu sama anak. Face-nya Tionghoa. Ibu itu nulis POV. Enggak ngerti Anda POV. Jadi gampangannya gambaran gitu lagi, mendeskripsikan suatu cerita. POV. Apa tulisannya? Menjalankan ilmu parenting modern. Jadi anaknya di kasur, sudah jamnya tidur, tapi gak gelem turu. Terus ibunya pakai cara parenting modern. Anakku, yuk mami ceritain kisah yang seru deh. Gak obah belas anaknya. Ditulis sama dia, cara pertama, terot. Yang kedua, dikasih reward. Ayo nak, kalau mau tidur, besok pagi sebelum sekolah, mami buatin makanan kesukaanmu. Gak obah belas. Terot. Ketambahan mana? Yuk nak, yuk. Tidur sama mami yuk. Nanti kalau kamu sudah, kalau kamu belum tidur, mami gak tinggalin kamu deh. Gak obah belas. Terot. Baru dia tulis pakai cara ortu jadul. Apa caranya? Mami hitung sampai 3. Nggak dilepas HP-nya 1. Selimut rapet. Maka jangan lebay. Sing normal-normal aja. Ya walaupun kita tidak menyalahkan ilmu parenting modern. Boleh jadi memang sekarang zamannya berbeda. Tapi tidak bisa digebyah. Oh ya, karena ada tipe-tipe jiwa sing lek gak dipaksa gak melaku. Sampai Rasulullah bilang apa? Pukul. Pukul, makna kata pukul. Kalau dia ndak mau sholat ketika umurnya sampai 10. Ini apa kalau bukan paksa coba? Dan saya mau tanya, arek lanang umur 10 balik nopo dereng? Belum balik. Loh, kenapa belum balik kok sudah dipukul? Padahal kan belum terkena taklif. Taklif itu hukum syariat. Karena pembiasaan perlu paksaan. Subuh, paksaan. Ngomong sama para suami, Bu. Pak, lek istiqomah subuhan nang masjid telungulan, Pak. Oleh rabi mana, Pak? Panjenengan duluan kayaknya. Ya enggak lah, artinya apa? Artinya paksa. Yang terakhir, tahapan ketiga. Orang itu bisa istiqomah dengan apa? Balagha asyuddah. Dewasa. Dewasa ini bukan umur, tapi akal dan kepribadian. Panjenengan ngerti dewasa itu apa? Dewasa itu ngerti di sing manfaat, di sing mudarat. Ngerti apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tinggalkan. Dewasa itu begini, ketekan tamu. Pas panjenengan ngantuk pol. Orang kalau dewasa, dia akan ngedepi tamu dengan pura-pura gak ngantuk. Dewasa, karena dia ngerti. Ini bukan waktunya nuruti ngantuk, tapi kudu ngergani tamu. Itu dewasa. Dewasa itu, ketika panjenengan ngantuk pol, pulang kerja, ternyata moro-moro seket kate keturun krungu adzan. Panjenengan rela ninggal ngantuk, tapi panjenengan ngerti masjid lebih utama untuk saya dibanding tidur. Itu namanya dewasa. Maka para nabi dan rasul diutus usia berapa? Rata-rata 40. Dan 40 itu bukan cuma balik, tapi dewasa. Karena dewasa itu adalah pilihan. Ono wong sing gelem, ono sing gak gelem. Ompo sih? Dewasa itu ngerti kapan kudu mancing, kapan nemani istri. Itu dewasa. Mana pemancing-pemancing? Sing gak tau maju-maju. Mana orangnya? Kok surung-surungan? Yang mana ini? Yang itu ya, tapi wajah Anda lebih meyakinkan. Ngerti. Kalau mancing sampai makan waktu 4 jam, 5 jam, itu tidak manfaat, itu dewasa. Termasuk rokok, nun sewu, mama. Kasih tuh contoh yang lain aja. Nggak, saya khawatir tidak boleh pulang nanti di sini ya. Contoh, rokok. Kalau tidak dewasa, tidak akan bisa berhenti.
Orang kalau masih kekanak-kanaan, luwih nyenengno nafsune. Gak iso aku lek gak ngerokok kecut. Aku lek gak ngerokok gak iso mikir. Tidak dewasa. Orang kalau dewasa ngerti. Kenapa saya ngerokok dan kenapa saya harus meninggalkan rokok. Itu dewasa. Dan orang tidak akan istiqomah kalau belum muncul apa? Kedewasaan. Maka tahapannya 3. Nomor 1 tadi apa? Ilmu. Belajar. Tahapan kedua, paksa. Kalau dalam ilmu istilah modern, paksaan itu akan memunculkan habits. Anda ngerti. Habits itu kebiasaan. Tapi kita bedakan mana robot, mana manusia. Dan yang ketiga, setelah paksaan, lama-lama akan muncul apa? Kedewasaan. Nah, sekarang begini. Saya punya satu makna istiqomah yang keren. Istiqomah itu apa sih? Coba. Istiqomah itu apa? Ajek, konsisten. Terus, continue. Terus, apa lagi? Rutin. Nggih, betul semua. Apa lagi? Coba. Apa istiqomah itu apa? Utun, iya sama, utun, ajak, rutin, continue, terus, gak putus, iya. Gak leren. Setruk mas. Nah, tipes. Sembrono. Ini fisiknya udah kelihatan gak tahu leren nih. Gini. Gak ada yang salah, semuanya benar. Tapi ada satu makna istiqomah yang keren dari Imam Nawawi. Imam Nawawi, antum buka kitab Riyadhus Shalihin bab al-istiqamah. Imam Nawawi menuliskan ma'na istiqamah, arti istiqamah. Apa kata Imam Nawawi? Al-istiqamatu luzumut ta'ah. Al-istiqamatu luzumut ta'ah. Melazimkan ketaatan. Jadi menurut Al-Imam An-Nawawi, istiqomah itu tidak hanya, bukan salah, enggak. Tidak hanya duha, gak tahu pedot, bukan cuma itu. Maca Quran bendino sak juz wis mlaku 17 tahun, bukan cuma itu. Senin Kemis gak tahu pedot mulai Joko sampai duwe putu, bukan sekedar itu. Istiqomah menurut Al-Imam An-Nawawi adalah continue di dalam ketaatan walaupun jenis aktivitasnya berbeda. Nggak tahu, ini mungkin saya sudah capek atau panjenengan yang nggak connect atau apa. Tapi ngerti ya? Sombong. Ya pelan-pelan ya, khawatir saya nanti dikira sopo ustadz kok aja diundang mana. Masya Allah, jangan undangan terus. Saya kalau perlu seminggu sekali saya kesini. Sudah. Maka apa? Konsisten di dalam ketaatan walaupun amalnya variatif. Tapi dengerin baik-baik. Perpindahan waktu. 1. Perpindahan tempat. 2. Perpindahan aktivitas. 3. Waktu, tempat, aktivitas. Perpindahan komunitas. 4 ini antum pegang. Waktu, tempat, aktivitas, komunitas. Waktu, tempat, aktivitas, komunitas. Setiap perpindahan itu tidak pernah berpindah kecuali dari kebaikan menuju kebaikan. Paham enggak? Jadi misalkan keluar rumah, niat kerja. Sebelum keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ditoto niate kerja lillahi ta'ala, cari rezeki halal buat anak dan istri. Kalau ada sisanya nanti kawin lagi. Terus jadi diluruskan, fokus. Di sini tidak ada ibu-ibu kan? Ada ibu-ibu? Di mana? Panjenengan boten beto botol kan bu? Saya khawatir botol terbang tung. Sudah, ini karena sudah malam ya. Antum tahu enggak ngaji ba'dal isya? Bid'ah Ustaz. Ba'dal isya itu tidur.
Rasulullah itu membenci tidur sebelum Isya dan begadang ba'dal Isya. Bid'ah Ustaz, jangan dibiasakan. Tapi dikecualikan oleh para ulama, boleh melek ba'dal Isya untuk 3 perkara. Nomor 1, ibadah. Seperti orang i'tikaf. Orang i'tikaf itu kan malamnya apa? Tak tidur, boleh. Nomor 2, ilmu. Maka kalau antum buka Tabaqat Malikiyah, itu banyak cerita ulama-ulama Malikiyah itu diskusinya ba'dal Isya dan tidak terhenti kecuali dengan terdengarnya adzan subuh. Bayangin antum, kita dari ceramah itu be angop lawak gue. Saya punya temen angop kayak iso balik, hati-hati loh. Demi Allah ini dibawa ke rumah sakit depan rumah, antum tahu cara ngobatinnya? Dikuaplok sama dokter, balik. Jadi engselnya ini melengseh ya, melengseh. Jadi biasanya ditarik pakai jempol kuku ini jempol tangan 2, tek ke bawah, atau ditekan, orangnya suruh di kasur terus dipenek, tok, atau cara yang terbaik kaplok tadi. Hati-hati antum jangan sampai begitu nanti diobati wong. Astagfirullah. Sudah. Maka setiap perpindahan waktu, tempat, aktivitas, komunitas berpindah dari kebaikan menuju kebaikan. Keluar rumah, niat kerja lillahi ta'ala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Antum kerja, sampai tempat kerja tidak terlambat. Bagus apa enggak? Bagus. Kalau sampai tempat kerja terlambat, tercoreng istiqomah antum karena antum tidak istiqomah di situ. Sudah? Di waktu kerja, antum tidak melakukan apapun kecuali yang diperbolehkan di situ. Itu istiqomah. Di tempat tersebut, di waktu tersebut, di aktivitas tersebut, di komunitas itu Anda tidak melakukan keburukan. Itu istiqomah. Kemudian istirahat siang, 11:30. Antum niati istirahat, sholat zuhur, makan siang. Kan ganti dari kerja menuju istirahat. Ketika istirahatnya tidak melanggar aturan syariat, itulah antum berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Balik ke tempat kerja, tidak telat, amalannya baik, niatannya baik. Pulang ke rumah, niatannya baik, ketemu anak, ketemu istri untuk kembali menuju keluarga yang bahagia. Masuk rumah, assalamualaikum, ketemu istri, ketemu anak, menjelang maghrib dia mandi supaya badannya. Jadi perputaran 24 jam dia tidak pernah meleset dari kebaikan. Nah, istiqomah seperti inilah yang dimaksudkan Imam Nawawi. Walaupun kadang-kadang duhane yo pedot, kadang-kadang tahajudnya yo pedot, tapi terputusnya bukan karena males, karena berpindah dari duha ganti terima tamu. Tahajudnya berpindah dari yang awalnya dia sholat tahajud, ternyata malam itu capek betul, dia niatkan istirahat untuk memenuhi haknya tubuh supaya tidak sakit. Maka walaupun tahajudnya terputus, walaupun duhanya terputus, tapi diganti amalan yang lain sing podo apike, itulah yang namanya istiqomah. Nah, istiqomah model begini jamaah yang mengantarkan wafat husnul khotimah. Kenapa istiqomah model begini mengantarkan wafat yang husnul khotimah? Karena tidak ada aktivitas yang dia lakukan kecuali baik. Tidak ada komunitas yang dia kumpuli kecuali baik. Tidak ada tempat yang dia datangi kecuali tempat yang baik. Sehingga di semua kemungkinan wafat, di semua kemungkinan itu semuanya baik. Jadi dia tidak perlu pilih tempat, tidak perlu pilih waktu, tidak perlu pilih aktivitas, tidak perlu pilih komunitas. Dimanapun dari yang 4 ini dia wafat, fix api. Nah, tuntutannya dalam syariat, yo istiqomah yang ini. Itulah yang dituntut dalam syariat. Ojo sampai 1 menit saja di dalam hidup ini meleset. Karena 1 menit yang meleset itu, ada peluang kita wafat di menit itu atau tidak. Nah, maka pas meleset di menit itu, maka itulah ruginya di situ. Nah, maka dengan itu perhatikan. Sampai Rasulullah mengatakan tentang kayis. Tentang apa? Kayis. Kayis itu wong sing cerdas.
Orang yang cerdas. Siapa kayis itu? Mandana nafsahu. Orang yang nafsunya diteken sama dia. Dipenek nafsu nih. Kepingin ngerokok, gak oleh. Lek nuruti kepingin, gak ono entei. Itu loh Pak, dewasa tadi. Diteken hawa nafsunya. Bukan kemudian orang yang tunduk di bawah hawa nafsu loh. Terus perjuangan antum di mana? Kalau kepingin ngene dilakoni, kepingin ngono dilakoni, dipenging ngene ora iso. Loh terus perjuangannya di mana? Terus tanpa perjuangan itu antum kepingin surga. Surgane sinten? Loh kita ngomong dewasa ini. Sebelum nanti kita cerita tips-tips poligami aman dan sehat. Coba. Terus tanpa perjuangan tadi, sekedar kipas-kipas, kesel turu, boring, mancing, kepingin keluar, kepingin lihat Netflix. Oh ya Allah. Ini banyak drakor ya Allah, sholli ala Muhammad. Itu setiap 1 kilobyte kuota ditanya sama Allah Anda ini. Itu di drakor itu enggak ada perempuan buka aurat ya, pakai cadar semua ya. Di drakor, dracin, Turk. Kan ada Turki sekarang yang katanya bagus juga. Siapa yang sudah lihat? Coba, saya pengen tahu. Belum lihat? Lu deloan Pak, wapi Pak. Malah ngabur. Nah, itu di setiap 1 kilobyte, bukan 1 MB kegedean, 1 KB. Bukan keluarga berencana, 1 kilobyte. Itu ada hisapnya itu. Plus mana? Lek pas yang didelok, ono sing gak nutup aurat. Plus lagi kalau ada adegan yang tidak senonoh, berat. Nah maka kalau kita ngomong kayis tadi, orang cerdas tadi, itu orang sing ngerti nafsu iki kudu ditekan. Maka disebutkan dalam kitabnya Syekh Ahmad Farid, yaitu kitab Tazkiyatun Nafs, itu Syekh Ahmad Farid mengatakan apa? Wa fil haqiqati anna nafsa alimatil haqqa wasyarra. Bahwa perkara yang lazim, jane lek gelem loh ya. Jiwa ini Pak, tahu mana benar mana salah. Kalau ngaku loh ya. Cuma kan kadang-kadang karena tidak dewasa tadi. Teman-teman yang masih ngerokok itu loh. Semoga Allah berikan kemudahan untuk berhenti ya, amin. Abah saya, heavy smoker. Apa heavy smoker apa? Perokok berat, heavy smoker. Sehari telung cepet, tak sebutkan aja mereknya. Kalau di tempat kerja Samsu, di rumah Bentul, terima tamu Surya. Dan 3 ini tiap hari kuduntek. Telu, Bentul, Samsu, Surya. Subhanallah, ketika niat berhenti, yo saat itu juga bisa. Karena apa? Niat. Contoh paling gampang gini, nun saya mungkin. Kenapa jadi bahas rokok? Panjenengan kalau Ramadan, ini untuk perokok mohon maaf loh ya, santai, enggak usah santai, enggak usah sok terzolimi, enggak usah, biasa aja. Sudah, kalau puasa Ramadan, panjenengan kan saged berhenti merokok mulai subuh sampai maghrib. Nggih apa nggih? Pertanyaannya, kenapa maghrib sampai subuh kok enggak bisa? Loh, ya, yang rokok itu coba jawab. Kalau saya kan enggak ya, angel jawabnya kalau saya. Jadi subuh sampai maghrib bisa. Coba, yang merokok subuh sampai maghrib ngerokok enggak? Enggak kan kalau puasa? Lah terus itu kan seharusnya Allah menunjukkan jane lek gelem yo iso gitu loh. Dari maghrib sampai isya sampai subuh, kenapa balik gak iso maneh? Ada jawaban bagus, tak kayak kerpean. Lah wis gak poso. Bagus jawaban ini, pinter ini. Loh, mang isu kok iso? Lah mang isu poso. Lah saiki gak iso? Lah wis gak poso. Oh, betul. Itu disebul setan kupingnya. Ngomong dikerpei sama setan. Na'udzubillah. Sudah, lanjut. Nah, maka dengan itu mandana nafsahu, orang yang bisa menekan nafsunya. Maka Syekh Ahmad Farid mengatakan, fil haqiqati anna nafsa alimatil haqqa wasyarr. Asli nih, serius. Aslinya orang itu kalau mau tanya ke hati kecilnya, itu dia tahu mana baik, mana buruk. Dia tahu mana manfaat, mana mudarat.
Dia tahu mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang memancing keburukan. Dia tahu jalan surga dan jalan neraka. Tapi apa? Walakin ghalabathu nafsuhu. Tapi terkadang orang itu kalah dengan hawa nafsu. Jane aku yang ngerti ngerokok iku gak. Saya kalau ceritanya rokok kuatir yang ngerokok ndak nyaman. Ndak apa tapi ya. Wis pokoknya panjenengan anggap jamu lah wis ya. Rodok pahit tapi ngobati terus. Jane aku yang ngerti le rokokan iki gak manfaat. Tapi sik gorong iso belum bisa. Berarti kan awalnya dia tahu. Tapi kalah dengan apa? Nafsu. Karena belum munculnya apa tadi? Kedewasaan. Maka dibilang kalau dia mau, kata Syekh Ahmad Farid, dia ngerti. Tapi sayangnya dia kalah dengan hawa nafsunya. Nah sekarang kita lanjutkan. Al-Kayyis, orang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang nafsunya ditekan sama dia. Ngantuk tapi wayai sholat, yo sholat. Kepingin sogeh tapi wayai sodako, yo sodako. Dia ndak kepingin berbagi suami, tapi karena syariat tidak melarangnya, bismillah. Bu. Ibu-ibu tahu satu ayat Quran ndak bu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada surga yang terbaik sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian, bukan semua, dari yang paling kalian cintai. Jadi tidak akan sampai surga. Panjenengan sudah tahu arahnya nih. Panjenengan tidak akan sampai pada surga yang sempurna sampai kita mampu menyedekahkan sebagian dari sesuatu yang paling kita cintai. Tujuannya apa? Allah ingin membuktikan bahwa yang paling kamu cintai tidak menghalangimu dari Allah. Kamu rela mengorbankan sebagiannya untuk meraih ridho Allah. Ibu-ibu yang paling dicintai kan suami. Bu, panjenengan denger ndak sih? Ini saya ceramah ngotot ini, ibu-ibu mulai panggah nolak, ilah rugi saya ceramah. Nah, maka dengan maka kurang ilmunya kurang manfaat. Ilmu manfaat itu menarik orang untuk mengamalkan. Lah Ustadz sudah, ya podo durunge. Sudah. Lo minimal kan niat ya. Antum niat enggak? Terus terang ini sampai ngomong tok Ustadz. Lho dek kene lho Ustadz diawara ngomong tok iku. Baru ini loh, subhanallah. Baru ini. Saya ngaji 4 kali hari ini. Baru ini ketemu sampai ngomong tok. Loh. Kualat lah rabi papat sampean. Sudah, astagfirullah. Sudah. Maka ditekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Antum tahu enggak, Pak? Ada dalam ayat, dalam hadis itu yang namanya latifah. Dalam ayat, dalam hadis itu tidak semua makna itu tersurat. Ada makna yang ini kalau saya di Pare nyambung Pak, eksplisit gitu. Di sini tidak nyambung nih. Ada makna yang eksplisit, makna yang tidak tampak kalau sekedar dibaca tanpa didalami. Nah, maka mendalami makna sampai muncul satu hikmah yang tersembunyi, itulah namanya latifah. Nah, hadis ini ada latifahnya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia mengamalkan suatu amalan untuk hidup setelah kematiannya. Jadi semua amalannya dia orientasi di sininya apa? Le aku mati, amalan ini kira-kira tak sesali atau tak syukuri. Itu setiap seorang muslim akan beramal. Dipikir, le aku turu, padahal wis krungu adzan, terus lah kok turune lanjut bablas. Kira-kira saya nyesel atau saya seneng dengan tidur ini. Nah coba, itulah arti wa amila lima ba'dal maut. Contoh lagi, le aku pas nyedot rokok, beluke tak gua, lah kok nyawaku katut. Kira-kira saya mati dalam keadaan Allah ridho atau Allah murka? Sabar bu, sabar. Anda merasa tertekan terus dari tadi, sekali bapak-bapak diserang langsung cocok ya, murka. Sabar bu, ini ngaji buat semua. Tidak ada tendensius ini, kita serius ini. Ibu-ibu langsung murka.
Sabar. Anda kok senang sekali suami dimurkai Allah itu loh. Sudah, karena apa? Bosan Ustaz di dunia kumpul DE terus masuk di surga mbek DE mana? Ya ijolian ya, lu astagfirullah. Sudah. Maka ada latifah. Latifahnya apa? Makna tersiratnya apa? Ojo sampai ngelakoni amalan lek sampean pas ngamal nih mati bakal getun. Itu latifahnya. Bukan sekedar mikir, lek aku mati engko iki bakal nyenengke apa gak. Bukan cuma itu. Tapi kita juga mikir, kalau ketika saya beramal dengan amalan ini pas mati, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah. Saya punya cerita naik bis dari rumah saya Kasembon sampai Batu zaman itu. Ada satu orang, zaman teman-teman jamaah tabligh belum sebanyak sekarang. Sehingga di zaman itu pakai gamis putih, pakai surban, iku lek gak mentale kuat banget gak bisa. Itu naik bis pakai gamis putih, surban putih. Saya qadarullah duduk di sebelah dia. Terus mungkin karena dia ngelihat saya rodok terkesan rodok islami mungkin ya. Dijak ngomong, mau kemana mas? Gitu. Atau malah sebaliknya ya, saya jadi objek dakwahnya karena ketok korak ini. Saya bilang mau ke Batu. Oh, lo tadi rumahnya siapa? Saya bilang rumah orang tua saya. Lo ke Batu, keluarga semuanya di Batu. Sudah ngobrol. Sampai beliau itu cerita. Beliau ini jamaah pelatih bulu tangkis PON Jawa Timur. Saya tidak tahu tahun berapa. Dia pelatih bulu tangkisnya PON Jawa Timur. Sudah, terus beliau cerita, kenapa kok saya berhenti? Saat itu beliau cerita, saya main double. Double itu kan berdua. Musuhnya 2, dia 2. Pas ada bola bagus, koke api. Saya teriak ke teman saya, smash. Maka teman saya itu loncat, mencolot. Sambil dia nyemes, bola itu masuk, orang yang geblak gak tangi maneh. Di lapangan badminton. Terus seketika itu, dia langsung mikir, antum tahu yang dipikir apa? Le aku sing mati, kira-kira yo opo Gusti Allah melihat saya mati dalam keadaan seperti ini. Langsung detik itu, setelah dia pulang, nganter jenazah temennya, dicuklek raketnya. Ini disclaimer, bukan saya melarang badminton, enggak. Tapi saya cerita, orang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Sampai tadi, saya mikir saat itu, kalau ini yang mati saya, pas badminton ini, kira-kira Allah ngelihat saya mati seperti ini seneng apa enggak? Langsung mandek dan subhanallah ketemu saya sudah menjadi dari kelompok-kelompok jauh lah itu. Jamaah tabligh. Karena apa? Ya itulah orang sadar. Al-Kayyis, orang cerdas. Jadi dia mikir, ada peluang mati? Ada. Saya mau mengamalkan apa sekarang? Ini. Lek aku mati pas ngamal noiki, oh Allah tidak senang, wis jangan. Itu dewasa. Nah, maka kedewasaan itulah yang mengantarkan pada istiqomah, penutup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pelajaran tentang istiqomah yang kemudian perlu kita renungkan bareng-bareng. Ada pelajaran tentang apa? Istiqomah. Dan hadis ini antum wis ngelontok kabeh. Begini hadisnya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah. Artinya amalan yang paling dicintai itu 3 artinya. Arti yang nomor 1, amalan yang kalau dilakukan, orang yang melakukannya akan dicintai oleh Allah. Makna yang kedua, amalan dengan pahala terbesar. Karena Allah cinta, tidak mungkin bayarannya cilik, besar. Arti yang ketiga, amalan yang paling potensial mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Itu arti dari kata ahabbul a'mali ilallahi ta'ala. Amal yang paling Allah cintai. Dan antum tahu amalan itu apa? Adwamuha, yaitu amalan yang paling istiqomah wa in qalla. Walaupun amalan itu
kecil. Maka sampai dikatakan oleh para ulama, istiqomah itu intinya ibadah setelah ikhlas. Istiqomah itu intinya ibadah setelah ikhlas. Karena apa? Istiqomah yang kita lakukan itulah yang menjadikan amalan kita sama Allah dilihat. Karena apa? Begini jamaah. Ada orang melakukan amalan karena memang seneng, passion, karena memang tidak ada amalan lain. Ada orang datang pengajian mikirnya apa? Timbang gak lapo-lapo di omah. Nah. Bukan dia memilih dua amalan yang penting, enggak, tapi karena tidak ada pilihan, timbang gak lapo-lapo. Nah sudah, maka kata para ulama, maka amalan kecil yang diistiqomahkan itu, itulah intinya ibadah setelah ikhlas. Karena orang yang istiqomah itu orang yang menomorsatukan Allah. Sekarang saya mau tanya, apa kaitannya istiqomah dengan menomorsatukan Allah? Loh, saya tanya ini kok meneng kabeh. Apa kaitannya istiqomah dengan menomorsatukan Allah? Begini, kita hidup di dunia ini punya aktivitas atau tidak? Punya. Kita hidup di dunia ini punya kesibukan apa tidak? Punya. Kita hidup di dunia ini punya kesenangan apa tidak? Punya. Punya hobi, punya kesenangan, punya teman, punya tempat favorit, punya amalan favorit. Tapi ketika musuhnya istiqomah, semua itu harus kalah. Paham sampai sini? Semua itu harus kalah. Tujuannya satu, menomorsatukan Allah di dalam istiqomahnya. Itulah kenapa para ulama mengatakan intinya ibadah setelah ikhlas adalah istiqomah. Karena di situ adalah ciri orang yang menomorsatukan Allah, karena dia mengesam atau mengenyam. Menyengseng yang apa? Menyengseng mengenyam. Ini sam, ini nyam. Saya harus percaya yang mana ini? Cek KBI aja, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya timbang keliru sini live YouTube loh ini. Apa? Ya wes, saya percaya sama antum, jangan sampai keliru loh husnudzon saya ini. Karena dia mengesam, kayak kurang enak, mengenyam makanan sampai lumer, mengenyam. Ya wes, gak penting juga. Wes, pokok dia menyingkirkan semua amalan yang dia cintai, yang dia sukai, yang dia gemari, tempat yang dia inginkan, hanya untuk berkorban satu dalam rangka istiqomah. Nah, itulah jamaah sekalian. Sekarang penutup begini, antum baca Al-Quran surah Fussilat. Semuanya sudah paham ayat ini? Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu. Setelah itu dia istiqomah. Kenapa iman kok perlu istiqomah? Karena iman ada ujiannya. Kalau iman itu ujiannya datang, panjenengan tidak istiqomah, yo imani iso ucul, na'udzubillah min dalik. Maka Allah bilang, tsumastaqamu. Apa yang dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat-malaikat Allah silih berganti turun kepadanya. Lalu malaikat itu ngomong apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Mas ojo wedi, mas ojo sedih. Wedi karena apa? Kita tidak tahu bakal pindah kemana. Dibuka sama Allah satu pintu di langit, krek, malaikatnya jawil, mas kulo surgoni. Tidak jadi takut, oh tiba no pindah nang surga. Wala tahzanu. Jangan sedih. Sedihnya karena apa? Ninggal anak, ninggal bojo, ninggal orang tua. Yang kita khawatir siapa yang merawat mereka. Malaikatnya bilang, jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Kami yang menjagamu di dunia. Dan kalau kamu wafat, kami yang jaga mereka. Subhanallah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Nah,
Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah ayat yang Allah turunkan untuk menjelaskan keadaan orang yang istiqomah menjelang wafat. Ini untuk siapa? Orang yang istiqomah menjelang wafat. Jadi orang kalau istiqomah menjelang wafat disambangi malaikat. Dan malaikatnya bukan satu, tatanazzalu. Artinya apa? Nuzul wahidan tilwal ukhra. Wahidatan tilwal ukhra. Turunnya gentenan. Yang satu bilang, wes tenang ojo wedi, mari kita ewangi. Naik, turun lagi satu, tenang mas tempatmu di surga. Naik, turun lagi satu, tenang mas, kami yang jaga anak-anakmu. Naik, turun lagi, jangan khawatir mas, nyawamu bakal dicabut dengan cara yang lembut. Baru setelah itu malaikat maut datang. Di atas kepalanya. Di atasnya itu berarti kan orang terlentang begini, ini kepala di sininya, bukan dilunggui, bukan, di atasnya. Terus malaikat maut itu setelah datang lagi dua malaikat yang berikutnya, teng di kanan dan kirinya. Yang di kanan bawa kain kafan surga, yang di kiri bawa minyak wangi surga. Subhanallah, antum tidak kepingin? Mudah-mudahan kita semuanya dapat yang seperti itu ya, amin. Sudah, lalu oleh malaikat maut dicabut dengan penuh kelembutan. Setelah dicabut tidak dibiarkan terlalu lama berada pada tangannya malaikat maut, diambil oleh malaikat dari surga, dibungkus kafan surga. Setelah dibungkus kafan surga, malaikat yang satunya memberikan minyak wangi surga, dibawa naik ke langit. Setiap langit malaikatnya takon, iki sopo? Wong Darjo iki. Oh masya Allah, jamaah masjid Al-Ikhlas. Loh mosok iso ta Al-Ikhlas iki. Loh iki bukti ini, masya Allah. Terus malaikat itu ngomong sama malaikat yang ngangkat, wes aja digo munggah ndek kene ae, ambune wangi. Kata malaikatnya bahwa tidak bisa, dia harus lapor kepada Allah. Naik sampai selesai. Allah Ta'ala mengatakan apa? Kembalikan orang ini ke kuburnya, aku telah ridho kepadanya. Setelah dia balik ke alam kuburnya, antum tahu apa yang pertama dilakukan oleh Allah? Kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Setelah itu didatengin oleh malaikat yang rupawan. Terus panjenengan tanya, man anta? Panjenengan sinten? Malaikatnya jawab apa? Ana amalukal ladzi kana fid dunya. Aku iki amalanmu waktu dulu kamu di dunia. Terus ditemani sampai dia mengatakan apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, mbok kiamatin dang cepet. Kenapa dia kepingin kiamatnya cepet? Padahal di kuburannya sudah nikmat. Dia bilang apa? Kai arji'a ila ahli wa mali. Supaya aku bisa kembali kumpul dengan keluargaku. Kata para ulama, barokai wong soleh siji ndek dalam keluarga, liyane katut ketulung. Berkat keluarga yang mampu istiqomah. Baik jamaah sekalian, pas 7 menit yang kami sampaikan, 7 menit menjelang jam 9 maksudnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari kami pribadi, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.